Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan dengan saya Dr. Bemi, dokter yang berjaga di Poliklinik Padarini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aldi. Usianya berapa, Pak? Usianya 40 tahun. Tinggalnya di mana? Tinggal di Depok. Baik, Bapak. Berdasarkan hasil anamnesis kita kemarin, Bapak terdapat kelainan pada kelenjar tiroid. Nah, untuk menegakkan diagnosis saya selanjutnya, saya memerlukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi dari rambut Bapak sampai ke ujung kaki Bapak. Mungkin Bapak sedikit tidak nyaman, karena nanti saya akan meminta Bapak untuk membuka bajunya. Pada pemeriksaan ini hampir tidak ada risiko, jadi aman untuk dilakukan ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Bapak silakan menuju ruang periksa ya Pak. Baik, setelah mencuci tangan dan menyiapkan alat, kita menilai keadaan umum pasien. Pasien datang dalam keadaan sakit ringan. Setelah itu kita nilai juga kesadaran pada pasien. Pasien datang dalam keadaan kompos mentis. Setelah itu kita nilai juga tanda vital pada pasien yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, dan suhu. Selanjutnya kita menilai status gizi pada pasien. Kita hitung indeks massa tubuh pasien dengan cara mengukur berat badan pasien dan tinggi badan pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan status generalis dimulai dari melihat rambut pasien. Di sini kita lihat pada rambut pasien apakah berminyak, apakah mudah rontok, dan apakah kasar. Pada pasien hipertiroid, rambutnya berminyak. Pada pasien hipertiroid, rambutnya kasar dan mudah rontok. Selanjutnya, kita nilai juga bentuk wajah pada pasien. Apakah ada mengkerut atau tidak mengkerut. Biasanya pada pasien hipertiroid, bentuk wajahnya mengkerut. Pada pasien hipertiroid, tidak mengkerut. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada alis pasien. Kita lihat bagian ujungnya. Jika terdapat kerontokan pada ujung alis, itu merupakan tanda pada pasien hipertiroid. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mata. Kita perhatikan apakah ada kelainan pada bola mata, kelopak mata pada pasien. Kemudian kita minta pasien untuk mengikuti gerakan jari tangan kita. Ini untuk menilai apakah terdapat lead leg, Geoffroy sign, von Graef sign, dan Mobius sign. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Di sini kita lihat pada bagian mulut pasien apakah terdapat cyanosis atau tidak. Terus kita lihat juga bagian lidah pasien apakah terdapat penebalan atau tidak. Biasanya pada pasien hipertiroid terdapat cyanosis dan pada pasien hipertiroid lidahnya menebal. Selanjutnya pemeriksaan toraks dan abdomen. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian toraks pasien apakah terdapat lesi, ulkus, edema, dan sikatrik. Pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya kita lakukan perkusi di seluruh lapang dada pasien. Selanjutnya kita auskultasi di seluruh dinding toraks pada pasien. Ini tujuannya untuk menilai apakah ada murmur sistolik pada pasien.
Selanjutnya kita periksa pada bagian abdomen atau perut pada pasien. Di sini kita inspeksi atau kita lihat pada perut pasien apakah terdapat lesi, sikatrik, ulkus, dan edema. Pada pasien dalam batas normal. Kemudian kita lakukan palpasi di kuadran abdomen. Selanjutnya kita lakukan perkusi di setiap kuadran abdomen pada pasien. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Tujuannya ini untuk mendengarkan bising usus pada pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Ini tujuannya untuk menilai kekuatan otot pada pasien. Yang pertama kita minta pasien untuk tangannya ke depan. Terus kita letakkan kertas di atas tangannya dalam keadaan supinasi. Di sini kita nilai apakah terdapat tremor halus ataukah tidak. Kemudian jika terdapat tremor halus, biasanya itu pada pasien hipertiroid. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan neurologi dan psikiatri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes MOCA. Tujuannya ini untuk mengetahui daya ingatan pada pasien. Nanti Bapak tolong sebutkan gambar yang ada di laptop saya ya Pak. Ini gambarnya apa Bapak? Itu gambar unta. Ini? Gambar badak. Ini? Gambar singa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tendon Achilles dengan menggunakan palu refleks. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan refleks pada tendon Achilles. Yang pertama kita lakukan di kaki sebelah kanan, kita kasih ketukan, kita lihat refleksnya apakah terdapat peningkatan atau tidak. Selanjutnya kita lakukan di kaki sebelah kiri, sama seperti tadi, kita kasih ketukan untuk mengetahui refleksnya. Sini kita nilai refleksnya meningkat atau tidak. Biasanya jika refleks meningkat itu biasanya pada pasien hipertiroid. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris seperti Valence sign dan Tinel sign. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan status lokalis pada kelenjar tiroid pada pasien. Yang pertama, kita inspeksi dari anterior. Ini dilakukan dengan melihat isthmus tiroid di midline 2-3 cm di atas klavikula. Dan kita minta pasien untuk menelan atau meminum air untuk melihat apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian kita lihat juga bagian lateral, apakah ada pembengkakan di antara cartilago cricoid dan fossa jugularis sternalis. Selanjutnya kita lakukan palpasi bimanual posterior dengan cara pemeriksa berdiri di belakang pasien. Kemudian kita letakkan jari telunjuk dan jari tengah kedua tangan kita di midline leher di tepi medial musculus sternocleidomastoideus 2 cm di atas fossa jugularis sternalis. Kemudian turun ke cicin trakea. Kedua ini merupakan area isthmus yang terletak di antara fossa jugularis dan cartilago cricoid. Selanjutnya palpasi anterior dengan satu tangan
dengan pasien menghadap pemeriksa dan kita gunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan untuk mempalpasi lobus. Kemudian kita lakukan perkusi kelenjar tiroid di atas sternum untuk mengidentifikasi apakah terdapat suara redup. Jika ada suara redup, ini merupakan tanda goiter retrosternal. Kemudian kita auskultasi, ini untuk mengetahui adanya bruit atau tidak. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan tadi, jadi Bapak terdapat kelainan pada kelenjar tiroidnya. Nah, untuk menegakkan diagnosis saya membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nanti saya akan kasih surat pengantar ke Bapak untuk tes laboratorium ya Pak. Nanti jadi saya akan mengasihkan surat ke Bapak. Setelah itu nanti Bapak bisa datang ke sini lagi untuk konsultasi kepada saya. Jadi ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Baik, terima kasih Bapak.